Padahal ketika saya melihat tanaman hias keladi Gingerland ini ya, dengan ukuran yang memang sudah serimbun ini, dengan ukuran potnya sepertinya sudah tidak sesuai ya. Namun untuk jenis tanaman hias keladi ini berbeda sekali dengan tanaman hias lainnya ketika ukuran pot itu tidak menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan kali ini saya sedang berada di salah satu rumah warga yang di bagian depan rumahnya ya. Di sini terdapat cukup banyak koleksi tanaman hias dan untuk pertumbuhannya juga terlihat subur-subur ya. Dan untuk jenis koleksi tanaman hiasnya di sini juga beraneka macam, seperti ada Syngonium, kemudian juga ada bunga pentas, kemudian juga ada wali songo, ada peperomia, ada begonia, dan pastinya beberapa jenis tanaman hias lainnya. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan ini ya secara keseluruhan pada bagian halaman rumahnya. Ini penuh dengan koleksi-koleksi tanaman hias dan penataannya juga terlihat rapi ya. Nah, saya bakalan melihat koleksi tanaman hias yang berada di sekitaran teras dulu. Di sini ada tanaman hias, ada Anthurium Mickey Mouse dengan bunga pinknya, ini cantik banget. Kemudian juga ada Begonia Marmaduke, di sini juga terlihat rimbun sekali ya. Juga ada tanaman hias, ada Aglonema klasik, kemudian ada Begonia Katedral, ada Bromelia juga, Begonia Marmaduke, dan di bagian atasnya di sini juga ada anggrek, kemudian juga ada Aglonema lipstick yang mani lompet, kemudian juga ada Aglonema butterfly, ada Aglonema pink dalmatian, kemudian juga ada tanaman hias, ada Syngonium pink. Namun ini sepertinya yang jenisnya yang Singapura ya, Syngonium pink ini. Dan di sini nampak indah sekali ya ketika pada bagian halaman rumah di setiap sudutnya ini diisi dengan tanaman-tanaman hias. Dan nantinya saya juga bakalan mengecek ya media tanam yang digunakan karena memang terlihat bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman hiasnya. Di situ ada black velvet, alocasia, ada begonia tapak macan, ada pakis cemut, ada peperomia watermelon. Ini ya, ini juga untuk warna daunnya ini terlihat bagus banget. Juga terdapat tanaman hias, ada bunga pentas. Namun di sini untuk masalah dari tanaman hias Syngonium ya, di sini terlihat sekali, yaitu masalah medianya. Di sini untuk medianya ini sudah terasa sangat bantat sekali, yang menjadikan pertumbuhannya ini seperti ini ya. Ini agak kurus, dan alangkah baiknya ketika sudah seperti ini ya, bisa dilakukan pemangkasan per tiap-tiap dari mata tunasnya ya, dari batangnya ini. Kemudian juga bisa diganti media tanam karena di sini hanya menggunakan media tanam tanah dan memang keadaan pertumbuhannya juga sudah tidak begitu bagus ya. Ini sepertinya berbeda sekali dengan yang berada di dalam sana. Nanti saya bakalan melihat media tanamnya seperti apa ya. Dan di sini saya bakalan melihat dulu ya di sebelah sini. Di sini juga ada tanaman hias, ada janda bolong, dan di sini juga untuk mengkreasikan tanaman hias janda bolong. Di sini juga sang pemilik memangkas pada bagian batang tanaman tersebut agar tidak terlalu meninggi ya. Dan ketika memunculkan tunas baru juga dalam satu batang itu bisa 2 hingga 3. Dan di sini untuk mencampurkan pada media tanam juga ada sampah-sampah dari dapur ya, seperti ada kulit bawang. Ini juga dimasukkan ke bagian medianya karena ini juga bagus ya, banyak sekali terlihat sampah-sampah dapur itu digunakan sebagai tambahan media, setidaknya memberikan nutrisi pada tanaman tersebut.
agar hasilnya bisa tumbuh subur ya. Karena setidaknya pembongkaran media tanam pada tanaman hias itu biasanya 4 hingga 6 bulan ya. Ataupun kita juga bisa menambahkan nutrisi tanpa harus membongkar media tanam tersebut. Dan saya bakalan melihat ke bagian dalamnya. Nah, di sini untuk keadaan terasnya juga terlihat bersih ya. Memang terbukti kembali ketika seseorang itu menyukai tanaman hias ya, maka pada bagian sisi manapun itu bisa bersih, karena yang pastinya ketika tanaman hias itu packingannya ataupun keadaannya bersih, maka akan menambah lagi tampilan dari tanaman hias itu terlihat menjadi indah. Kemudian juga ada ini, ada begonia tapak macan. Di sini juga terlihat bagus banget. Dan di sini untuk medianya juga ada cangkang telur, kemudian juga ada kulit pisang. Dan untuk media pertama menanam sepertinya di sini hanya menggunakan media tanam tanah. Dan di sini untuk keadaannya tidak begitu kering ya. Kemudian juga ada black velvet, dan sepertinya yang menjadikan tanaman-tanaman hiasnya yang berada di sini ya, di sini subur, itu adalah sampah-sampah dari dapur. Seperti ada kulit bawang, kemudian juga ada cangkang telur, ada kulit pisang juga, karena hampir pada semua potnya ya, media tanamnya itu terdapat sampah-sampah dari dapur semua. Nah, ini berbeda sekali ya sama yang di sana. Di sini terlihat lebih segar, terlihat lebih bagus dibandingkan dengan keadaan yang di sana, karena memang ketika kita mendapati batang tanaman hias Syngonium yang sudah tua ya, itu biasanya memang batang tanaman tersebut itu terlihat menjadi kering. Dan untuk media yang digunakan pada tanaman hias Marmaduke-nya, begonianya, di sini hanya menggunakan media tanam tanah. Karena memang ketika kita menanam tanaman hias ya, apalagi jenis tanaman hias peperomia, begonia, ketika awal penanaman kita menggunakan media tanam tanah, itu akan aman sekali. Namun ketika tanaman hias itu memang sudah benar-benar tumbuh ya, ketika kita mau menambahkan pupuk, itu pun harus hati-hati ya, jangan sampai pupuk tersebut itu, apalagi pupuk kandang ya, dan pupuk kimia itu jangan sampai menempel pada bagian batang tanaman ataupun batang daun dari tanaman hiasnya. Karena biasanya gampang sekali untuk merusak ya, menjadi membusuk dan terbakar. Dan saya bakal melihat di bagian sisinya. Di sini ada Calathea meranti Bali, kemudian juga ada Sansevieria cylindrica, ada Succulent, ada Epicea, kemudian juga ada Bromelia cryptanthus, dan ini juga terdapat tanaman pakis ya, ataupun kadaka. Ini cantik banget ditempel. Kemudian juga ada Keladi Gingerland, di sini juga terlihat rimbun. Padahal ketika saya melihat tanaman hias Keladi Gingerland ini ya, dengan ukuran yang memang sudah serimbun ini, dengan ukuran potnya sepertinya sudah tidak sesuai ya. Namun untuk jenis tanaman hias keladi ini berbeda sekali dengan tanaman hias lainnya, ketika ukuran pot itu tidak menjadi masalah pada tanaman hias keladi. Kemudian juga ada Calathea ornata batik, ada Anthurium Mickey Mouse. Banyak banget untuk koleksinya ya. Dan di sini juga terdapat beberapa Divenbacia, ada Calathea. Dan ini merupakan tanaman-tanaman hias yang ditaruh di bagian temboknya. Di sini ada Begonia violces dengan berbagai bunganya ya. Dan untuk memperbanyak tanaman hias Begonia violces juga bisa menggunakan stek batang daun ya. Untuk jenis tanaman hias begonia itu bisa memperbanyak ataupun budidaya tanaman hiasnya itu dengan stek batang daun ataupun dengan daunnya. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan penggunaan media tanamnya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.